Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku, semoga hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Jadi yang pertama akan saya berikan satu motivasi. Jadi motivasi hari ini kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial harus membutuhkan manusia lain atau makhluk lain untuk bertahan hidup. Ya, makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri. Makhluk sosial itu harus membutuhkan orang lain. Misalkan dalam memenuhi kebutuhan pangan kita butuh seorang petani untuk menanam padi di sawah. Ya, untuk kita makan hasilnya, untuk untuk berasnya nanti kita makan. Sama di kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia tidak bisa berdiri di kerajaannya. Dia membutuhkan kerajaan lain untuk bertahan hidup dari serangan kerajaan yang memusuhinya, bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan politiknya, memenuhi kehidupan ekonominya dan lain sebagainya. Nah, kita akan lanjutkan materi kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kerajaan Singosari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Majapahit, di mana kerajaan ini juga masih berkaitan dengan kerajaan sebelumnya, yaitu kerajaan Singosari. Nah, nanti materinya bisa Anda akses di Google Classroom. Kemudian Anda jangan lupa untuk screenshot pertemuan ini ketika saya menjelaskan materi. Saya share screen materinya di HP kalian screenshot. Harus ada wajah kalian screenshot, kemudian untuk bukti upload di YouTube. Nah, bagi yang teman-temanmu yang belum dapat ikut karena keterbatasan kuota dan lain sebagainya, nanti kalian bisa menyaksikan di YouTube ya, dengan bukti screenshot telah melaksanakan pembelajaran untuk hari ini. Baik, kita mulai ya. Saya share screen dulu. Saya ini kecilkan biar nanti bagian umum pengetahuan umum tidak apa aku selesai tuh aku kuning ini bisa betul yang selesai bu terlihat ya. Selesai itu. Baik, ini yang akan kita pelajari yaitu kerajaan Majapahit. Nah, kalau kalian pasti pernah melihat logonya Majapahit, dan ini merupakan candi Trowulan yang ada di sana, Mojokerto sana. Kalau kalian jalan-jalan ke Jawa Timur di daerah Kabupaten Mojokerto, di situ ada situs Trowulan. Nah, inilah merupakan seperti pintu gerbang ke kerajaan Majapahit. Nah, ini simbol kerajaan Majapahit ya, Surya Majapahit ya, artinya Surya Majapahit. Jadi ini yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajarannya setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan perkembangan kerajaan Majapahit. Kemudian kalian dapat juga mendeskripsikan keterkaitan antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan yang sebelumnya. Bagaimana keterkaitannya? Nah, peta konsep
yang akan kalian pelajari yaitu yang pertama kita akan belajar tentang letak geografis, kemudian yang kedua latar belakang sejarahnya bagaimana kerajaan Majapahit itu berdiri, kemudian sistem perekonomian kerajaan Majapahit, perkembangan pemerintahan, kemudian proses keruntuhan, dan juga nanti perkembangan pemerintahan juga akan berkaitan dengan itu ya, proses kejayaan, dan yang terakhir pasti sumber. Jadi kalau kita belajar ke kerajaan, kalau kita belajar kerajaan, yang pertama kita harus tahu buktinya letak kerajaan itu di mana. Kemudian bagaimana keadaan masyarakatnya. Masyarakat itu kompleks ya, dari ekonomi, dari kepercayaan, dari pemerintahan. Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana kerajaan ini berdiri sebagai sebuah kerajaan. Dia jayanya kapan, jayanya bagaimana, kemudian proses keruntuhannya bagaimana. Kemudian yang terakhir buktinya, sumber sejarahnya. Nah, itu yang harus kita pelajari ketika belajar kerajaan. Saya ulangi, ketika kita belajar kerajaan, yang akan kita pelajari adalah letaknya, di mana kerajaan itu terletak. Kemudian masyarakatnya. Masyarakat itu apa saja? Kepercayaan, ekonomi, pemerintahan. Kemudian soal kejayaannya, bagaimana kerajaan ini bisa jaya, dan bagaimana sebaliknya, bagaimana kerajaan ini bisa runtuh. Dan yang terakhir adalah sumber sejarahnya. Kalau benar ada kerajaan Majapahit, buktinya apa? Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Yang pertama kita akan belajar tentang tadi letak geografis. Nah, di sini sudah ada letak kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik sekitar tepi Sungai Brantas. Ini ya, Sungai Brantas ya. Ini ada gambarnya di sini. Ini Jawa Timur, terletak di Jawa Timur. Ini kerajaan Majapahit. Ini Kediri kemarin ya. Yang itu ada di hutan terik. Berdalih sebagai pertahanan kerajaan karena Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kediri maupun Singosari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit, barangkali berhubungan dengan ditemukannya buah maja yang pahit. Nanti mungkin kalian pernah melihat buah maja. Buah maja itu biasanya terletak di kuburan. Ya, biasanya terletak di kuburan. Ya, dia memang nampak seger ya kalau dilihat, tetapi kalau dikupas, itu buahnya itu seperti gabus-gabus seperti itu. Kalau kalian main ke kuburan nemu buah maja, coba kupas, kemudian rasakan, pasti pahit. Ini tentang kerajaannya. Jadi kerajaannya tadi ada di hutan terik sekitar tepi Sungai Brantas. Nanti kalau ada pertanyaan di manakah letak kerajaan Majapahit, kalian bisa jawab di atas hutan terik, kemudian di tepi Sungai Brantas. Kita lanjutkan kembali. Dalam KKW Negara Kertagama disebutkan pengaruh kerajaan Majapahit sangat luas, meliputi hampir seluruh negara Indonesia sekarang, dari daerah di Pulau Sumatera di bagian barat sampai ke Maluku di bagian timur. Luas daerahnya yang terpengaruh Majapahit itu dikuatkan oleh penjelajah Portugis Tom Pires. Menurutnya, sampai kira-kira awal abad 15, pengaruh Majapahit masih menguasai hampir seluruh Nusantara. Di masa itu, negeri Jawa sangat berkuasa karena kekuatan dan kekayaan yang dimilikinya. Juga karena kerajaan ini melakukan pelayaran di berbagai tempat yang jauh, kata Tom Pires dalam catatan perjalanannya yang berjudul Suma Oriental. Jadi letak geografisnya ini berdasarkan tadi Kakawin atau Kitab Nagara Kertagama. Kemudian ada juga Suma Oriental yang merupakan catatan Tom Pires. Nah, menurutnya selain
selain letaknya, pengaruh kerajaan Majapahit itu luas, hampir seluruh pulau Sumatera bagian barat, Maluku sampai ke Maluku Timur. Bayangkan, hampir satu Indonesia. Ya, itu kerajaan Majapahit. Nah, latar belakang kerajaan Majapahit. Nah, itu sudah ya. Nah, tadi kita berbicara buah maja. Nah, ini ada. Nah, ini juga ada foto rajanya. Siapa dia? Ini. Saat Kertanegara meninggal dalam serangan Jayakatwang, ini prosesnya. 1292 Raden Wijaya berhasil melarikan diri bersama Arya Wirajaya ke Sumenep, Madura dan berstrategi membangun kerajaan baru. Nah, itu ya. Yang namanya Raden Wijaya ya ini tadi. Raden Wijaya ini meminta izin pada Jayakatwang untuk membuka lahan baru untuk tempat berdiam. Nah, ini strateginya tadi. Strategi untuk membuat kerajaan baru ya ini. Untuk berdiam dan Jayakatwang mengizinkannya. Awalnya hanya untuk tempat berdiam atau tempat tinggal. Dengan bantuan tentaranya dan sisa pasukan Madura, ia membersihkan lahan itu untuk ditempati. Pada saat itu, seorang tentara yang haus mencoba memakan buah maja dan ternyata rasanya pahit. Nah, tempat itu kemudian dinamakan Majapahit. Nah, itu latar belakang bagaimana nama Majapahit dan bagaimana letak Majapahit itu bisa terbentuk dari tadi meminta izin Jayakatwang yang merupakan Raja Singosari. Ya, kita ingat kemarin Raja Singosari dia meminta izin membuka lahan dan kemudian di situ ditemukan buah maja yang pahit tadi. Kemudian pada November 1912, nah ini ya tadi ya. Ini Trowulan, terus kemudian kalau kita ke Trowulan jalan-jalannya ada seperti ini. Pasukan Mongol mendarat di Tuban untuk membalas perlakuan Kertanegara yang mempermalukan Raja Mongol yang kemarin ya untuk diutus utusan malah utusannya dipenggal kepalanya kemudian dikirim lagi ke Mongol. Itu membuat Raja Mongol marah, merasa dipermalukan. Tetapi Kertanegara telah meninggal dunia ya, karena Kertanegara kemudian digantikan Jayakatwang. Nah, akhirnya kesempatan ini digunakan oleh Raden Wijaya untuk bersekutu dengan pasukan Mongol untuk melawan kerajaan Singosari, dan setelah pasukan Jayakatwang dihancurkan, Raden Wijaya berbalik melawan pasukan Mongol dan akhirnya pasukan tersebut meninggal di wilayah Jawa. Jadi pinter ini Raden Wijaya itu pinter ya. Dia memanfaatkan pasukan Mongol yang awalnya pasukan Mongol ini pengen menyerang Kertanegara, tetapi Kertanegara itu sudah meninggal dunia dan digantikan oleh raja Singosari selanjutnya yang namanya Jayakatwang. Nah, oleh Raden Wijaya, Jayakatwang itu diperumpamakan Kertanegara. Kemudian Jayakatwang ini diserang oleh pasukan Mongol bersama pasukannya Raden Wijaya. Nah, setelah menang, Jayakatwang meninggal, pasukan Mongol ini kemudian diserang lagi oleh pasukannya Raden Wijaya. Nah, itu pinter strategi ya seperti itu. Dan akhirnya pasukan tersebut meninggal. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit yang bergelar Kertajasa Jaya Wardana yang berpusat di daerah Trowulan, sekarang menjadi Kabupaten Mojokerto. Kalau kalian ke Mojokerto, jangan lupa pikniknya ke ini daerah Trowulan. Nanti kalian akan merasakan suasana ketika era tahun 1292. Bagaimana nanti kalian bisa bayangkan Raden Wijaya bisa mengambil alih kerajaan Singosari. Kita lanjutkan nih ke sistem masyarakatnya. Setelah terbentuk kerajaan, kita cari tahu bagaimana sistem perekonomiannya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bagaimana sistem perekonomian kerajaan Majapahit, gampang. Majapahit merupakan negara agraris. Agraris itu ya pertanian ya, sekaligus negara
perdagangan. Dalam bidang ekonomi, masyarakat di Pulau Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Medang yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Jadi pada masa kapan uang itu mata uang ditemukan? Sudah ada sejak abad ke-8, sejak masa Kerajaan Medang. Jadi mata uang itu tidak hanya ketika era kemerdekaan atau era penjajahan, ternyata ketika di zaman ini, zaman kerajaan sudah ada ditemukan mata uang. Jadi mata uangnya tadi berupa kepingan emas dan kepingan perak. Memang sangat berguna sekali ya. Nah, kita lanjutkan lagi tentang sistem ekonominya. Ini tentang kemakmuran Majapahit yang didorong oleh dua faktor. Yang pertama, lembah Sungai Berantas. Makanya kenapa kok kehidupan itu ada di sekitar sungai? Karena memang sungai itu merupakan sumber kehidupan, sekaligus bisa merupakan sumber ekonomi. Dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur Utara sangat cocok untuk pertanian padi, tanahnya subur, banyak menghasilkan bahan-bahan ekspor seperti beras, kacang-kacangan. Nah, itu yang pertama karena letaknya di sungai. Kemudian yang kedua, ada di pelabuhan Majapahit pantai utara. Jawa mungkin sesekali berperan penting sebagai pelabuhan pangkalan untuk mendapatkan komoditas rempah-rempah Maluku. Jadi punya sungai, punya pelabuhan. Sungai tadi mewakili agraris, kemudian yang pelabuhan mewakili perdagangan. Cukup jelas ya? Kita lanjutkan kembali. Sistem kepercayaan. Nah, ini kalau ada nanti bagaimana sistem kepercayaan Kerajaan Majapahit, kalian bisa menjawabnya. Berdasarkan sumber tertulis, Raja-raja Majapahit umumnya beragama Siwadari. Siwadari itu aliran Siwasidanta, kecuali Tribuana Tunggadewi, ibunya Hayam Wuruk yang beragama Buddha Mahayana. Jadi Kerajaan Majapahit itu memiliki agama namanya Siwadari, merupakan aliran Siwasidanta. Kalau kita berbicara Siwa berarti itu merupakan agama Hindu. Tetapi ada yang berbeda. Ada ibunya Tribuana Tunggadewi ini yang mempunyai agama yang berbeda dengan anak-anaknya, yaitu agama Buddha Mahayana. Walaupun begitu, Siwa dan Buddha merupakan agama resmi kerajaan hingga akhir tahun 1447. Walaupun banyak agama Siwa ataupun Hindu, tetapi di situ juga ada agama Buddha. Nah, dengan seperti ini kita tahu toleransi sejak dulu sangat dipertahankan oleh keluarga kerajaan. Maka kita tidak boleh yang namanya menjudge orang. Kamu agamanya berbeda dengan saya, tidak boleh seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan perkembangan pemerintahan. Nah, ini ada fotonya. Foto siapa? Nah, ini kata pertama yaitu Hayam Wuruk. Inilah Raja Hayam Wuruk, yang disebut Rajasa Nagara, memerintah Majapahit dari 1350 sampai 1389. Pada masanya Majapahit sampai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatih Gajah Mada yang memiliki sumpah yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Kalau dengar Palapa ingat itu ya, grup musik ya. Tapi Palapa itu merupakan sumpahnya Gajah Mada. Patihnya Hayam Wuruk. Patih itu komandan perang atau sekarang jenderal ya, yang bertekad mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Berbagai cara dilakukan untuk melaksanakan sumpahnya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah di sekitar, baik dengan cara militer berupa penaklukan wilayah maupun dengan cara diplomasi. Itu ya. Ada nama Hayam Wuruk, di situ punya patih namanya Gajah Mada. Kemudian Gajah Mada punya sumpah yang terkenal yang bernama Sumpah Palapa. Di situ Sumpah Palapa berisinya yaitu
ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bagaimana perkembangan pemerintahan atau bagaimana keadaan pemerintahan Kerajapahit, punya raja yang namanya Hayam Wuruk, yang memiliki patih yang namanya Gajah Mada, yang memiliki sumpah yang namanya Sumpah Palapa, harus tahu ya. Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan adalah saat Majapahit berusaha menguasai kerajaan Sunda. Secara politik hubungan antara Sunda dan Majapahit baik-baik saja. Hanya saja para penguasa Sunda tidak pernah mau tunduk di bawah Majapahit. Peluang itu akhirnya datang ketika putri Raja Sunda, Dyah Pitaloka, akan menikah dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit, sumber Pararaton Kidung Sundayana, dan Carikan Parahyangan mencatat keberangkatan Raja Sunda beserta rombongannya ke Majapahit untuk mengantar sang putri. Ini kesempatan Gajah Mada untuk menuntaskan sumpahnya. Dia membuat strategi politik dengan menafsirkan kedatangan orang nomor 1 kerajaan Sunda itu sebagai pernyataan tunduk. Dia meminta sang putri sebagai persembahan dari Sunda ke Majapahit. Rombongan kerajaan Sunda tentu saja menolak tunduk. Pernikahan pun gagal dan terjadilah peristiwa Perang Bubat. Nanti kalau ada pertanyaan, apa itu Perang Bubat? Perang yang terjadi antara kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit. Kenapa? Karena gagalnya pernikahan tadi antara Dyah Pitaloka dan Raja Majapahit. Nah ini perang itu terdapat di relief-relief yang ada di peninggalan kerajaan Majapahit. Kita lanjutkan lagi. Perkembangan pemerintahan. Menurut Kakawin Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Melayu, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik itu Tuamsik nih. Tumasik atau Tuamsik itu Singapura ya. Dan sebagian kepulauan Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Sampa. Sampa itu di Kamboja, Siam, Burma, dan bagian selatan Vietnam. Bahkan juga mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi yang menjalin persekutuan. Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Itu tentang perkembangan pemerintahan kerajaan Majapahit. Dia memiliki hubungan dengan luar negeri, bahkan wilayahnya sampai ke luar negeri. Ya, hebat ya. Apa yang menjadi faktor-faktor bisanya kerajaan Majapahit ini berkembang sampai seperti itu, punya hubungan luar negeri yang sangat sukses? Itu apa saja? Nah ini ada faktornya, ada 4. Yang pertama adalah kecakapan dari Mahapatihnya yang tadi ya namanya Gajah Mada. Ini yang menepati sumpahnya, yaitu tadi Sumpah Palapa. Kemudian kemajuan dalam bidang perdagangan dan kebudayaan yang sudah tergolong maju. Kemudian sudah memiliki angkatan perang terlatih dan kuat. Kemudian ada susunan sistem pemerintahan yang sudah teratur, memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur. Nah, jadi kalau kita sekarang mengenal susunan pemerintahan, ada bendahara, ada sekretaris, kerajaan Majapahit sudah mengenal itu sejak dulu. Nah, kemudian proses keruntuhan Majapahit. Setelah kejayaannya kita ke proses keruntuhannya. Keruntuhannya dimulai ketika wafatnya Hayam Wuruk 1389. Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Nah, ini perebutan tahta wanita itu biasanya mengakibatkan kemunduran kerajaan. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota, yaitu namanya Kusuma Wardani, yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikrama Wardana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari Selir, namanya Wirabumi, yang juga menuntut hak atas tahta. Jadi anak Selir ini juga pengen jadi tadi ya
pengen jadi raja yang mengakibatkan ini perebutan tahta tadi, sehingga terjadinya perang Paregreg. Ya, diperkirakan terjadi tahun 1405 sampai 1406, dimenangkan oleh Wikrama Wardana ya tadi ya. Sepupunya sendiri yang menikah dengan putrinya Hayam Wuruk namanya Kusumawardhani. Jadi kenapa Hayam Wuruk mewariskan kepada putri mahkotanya? Karena Hayam Wuruk tidak memiliki anak dari istri permaisuri, anak laki-laki dari istri permaisuri. Dia punya anak laki-laki malah dari selirnya. Yang tadi mengakibatkan kalau pahamnya orang-orang dulu itu anak putra, anak laki-laki itu harus menjadi raja selanjutnya. Itu pahamnya orang dulu. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Ya. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara dan melemahkan kekuasaan Majapahit. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Jadi tidak hanya lemah pada sektor pemerintahan atau politik saja, ya, dan juga lemah di sektor ekonomi yang muncul tadi akibat adanya kerajaan baru, yaitu Kerajaan Malaka. Nah, ini faktor-faktornya yang mempercepat pendorongan ya. Yang pertama tadi adalah meninggalnya Raja Hayam Wuruk. Yang kedua adanya perang saudara. Yang ketiga dibaginya kekuasaan. Kemudian ada kemunduran di bidang perdagangan. Jadi kemudian yang kelima adalah pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Majapahit, yaitu namanya Bri Kertabumi. Itu faktor yang mendorong kemunduran kerajaan Majapahit. Nah, sumber sejarahnya kalau kita pengen tahu, memang kalau kita harus pengen tahu buktinya kalau ada kerajaan Majapahit ya ini, ada prasasti. Prasastinya ada 4 ya. Taji Gunung, Sukamerta, ada Kudadu, kemudian ada Waringin Pitu. Nah, itu tidak hanya prasasti, ada kitabnya, ada Sutasoma, ada Negara Kertagama, ada Arjuna Wiwaha. Kemudian ada Serat Pararaton, kemudian kitab Sundayana, Surandaka, kitab Ranggalawe, Panji Wijayakrama. Itu merupakan sumber-sumber sejarah yang menjadikan adanya kerajaan Majapahit. Nah, itu untuk pertemuan kita hari ini. Silakan yang tadi belum screenshot, silakan screenshot dulu, kemudian kalian nanti lampirkan di Google Classroom. Kemudian maksudnya lampirkan di presensinya akan saya share dulu ya. Presensinya silakan kalian buka di grup WA maupun di Google Classroom sudah ada. Nah, di situ nanti kalian bisa jika ada pertanyaan kurang jelas, Anda bisa mengajukan pertanyaannya di grup WA maupun di komen Google Classroom. Nah, itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan screenshot dulu bagi yang belum screenshot. Cukup ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.